Shalom, saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena pada kesempatan yang baik ini, kita kembali dapat berkumpul untuk boleh duduk di dekat kaki Yesus untuk mempelajari firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini adalah kekuatan dalam kehidupan kita sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara, kita sekarang memasuki triwulan yang keempat tahun 2025 dan kita akan memasuki pelajaran yang pertama. Dan tidak terasa oleh berkat tuntunan tangan Tuhan, kita telah mendekati akhir dari tahun 2025. Saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, sekali lagi kami tetap memohon kepada saudara-saudara untuk boleh sekiranya terberkati dengan firman yang kita akan pelajari bersama. Dan seluruh materi di dalam channel-channel ini, saudara-saudara kami rindu untuk saudara-saudara kami doakan untuk boleh membagikan kepada teman, keluarga, atau siapapun yang saudara-saudara boleh bagikan. Sehingga dengan demikian, firman ini boleh menjadi pelajaran bagi semua orang, dan semua orang boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan mereka semakin dikuatkan dan dipersiapkan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kami memohon saudara-saudara untuk like video ini, share atau membagikannya, kemudian memberikan komentar atau pertanyaan jika sekiranya ada, dan tidak lupa untuk subscribe channel YouTube Murid Segala Bangsa. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan memasuki pelajaran firman Tuhan dengan judul Pelajaran Iman dari Yosua. Kemarin triwulan yang ketiga kita mempelajari kitab Keluaran dan kita banyak belajar tentang Musa dan bangsa Israel. Dan pada saat ini adalah kelanjutan bagaimana Musa dia diizinkan Tuhan untuk beristirahat, kemudian tampuk kepemimpinan atau pelayanan untuk memimpin umat Tuhan, bangsa Israel, dilanjutkan oleh hambanya yaitu Yosua. Dan kita akan memasuki pelajaran yang pertama dari triwulan yang keempat tahun 2025 ini, dari seri pelajaran Alkitab mingguan pada saat ini dengan judul Resep untuk Sukses. Baik, sebelum kita memulai pembahasan pelajaran resep untuk sukses dari kitab Yosua, pelajaran iman dari Yosua, mari kita berdoa untuk memohon tuntunan tangan Tuhan di dalam pelajaran ini. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan pada kami. Pada saat ini, hamba-Mu Engkau izinkan dan Engkau berikan kepercayaan dan kasih karunia untuk boleh membawakan firman Tuhan, pembahasan dari seri kitab Yosua, pelajaran iman dari Yosua yang boleh menjadi pelajaran bagi kami dalam kehidupan kami umat-umat Tuhan yang pada saat ini juga sedang banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi tantangan seperti yang dihadapi oleh Yosua dan umat Tuhan yang dipimpin pada saat itu. Biarlah pelajaran dari seri iman kitab Yosua ini, pelajaran iman dari Yosua, boleh mengangkat kami lebih tinggi untuk dekat kepada Tuhan. Dan kami semakin percaya dan boleh selalu bergantung, semakin setia akan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami jadikan dalam pegangan dan tuntunan kami dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, sampai maut menjemput kami, atau sampai Maranatha boleh tiba untuk boleh membawa kami pulang kedatangan Yesus yang kami sangat rindukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bersamalah dengan hamba-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, juga seluruh pemirsa dan umat-umat Tuhan yang lain, biarlah mereka juga dapat mengerti dan terlebih kami diberikan kemampuan untuk berbuat sesuai dengan firman yang telah kami pelajari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan memberkati seluruh koneksi, seluruh peralatan yang kami gunakan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati dan memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik saudara-saudara, kita akan memasuki pelajaran kita, resep untuk sukses. Ya, untuk pelajaran pekan ini, bacalah Ulangan 18 ayat 15 sampai 22, ya saudara bisa lihat di sini. Kemudian kami ingatkan bahwa melalui aplikasi di website ataupun di Android, ya saya sudah umumkan pelajaran ini, aplikasi ini di minggu yang lalu di Advantage pelajaran sekolah sahabat. Saudara bisa cari di Google
dan di Android di Google Play Store, dan kita akan mendapati semua ayat Alkitab tercantum di aplikasi pelajaran ini, dan ini sangat memudahkan kita untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan dimanapun saudara berada, dalam kondisi dan waktu yang saudara miliki, saudara bisa tetap berhubungan dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Baik saudara, nanti bisa sambil lihat dan saksikan bagaimana aplikasi ini, ayat-ayatnya tampil semua di dalam pelajaran ini, dan ini sangat membantu kita untuk mempelajari pelajaran Alkitab ini secara komprehensif, dan semua ayat bisa kita dapat kita baca. Ayat hafalan dalam seri resep untuk sukses, ya, di Sabtu petang, di awal pelajaran kita, tertulis di dalam Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7, firman bersabda demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Di sini di bagian pendahuluan ditulis Benjamin Sander, direktur musik dari Boston Philharmonic Orchestra, mengajar kelas interpretasi musik. Dia mengamati kecemasan para siswa saat mereka menghadapi evaluasi penampilan mereka untuk membuat para siswa merasa nyaman dan membuka diri mereka hingga mencapai potensi penuh mereka. Dia mengumumkan pada hari pertama kelas bahwa setiap orang akan mendapat nilai A, ya. Kemudian dijelaskan nilai A ini bukanlah harapan yang harus dipenuhi, tetapi sebuah kemungkinan untuk dijalani. Satu-satunya persyaratan adalah para siswa harus menulis surat dalam 2 pekan pertama semester ini, namun bertanggal di akhir kelas. Surat tersebut menjelaskan mengapa mereka pantas mendapatkan nilai tinggi. Lalu, kitab Yosua adalah tentang kemungkinan-kemungkinan baru. Musa yang telah mendominasi 40 tahun sejarah Israel telah berlalu. Keluaran dari Mesir dan pengembaraan di padang gurun yang secara tragis ditandai dengan pemberontakan dan sikap keras kepala telah berakhir. Sebuah generasi baru yang bersedia untuk menaati Tuhan, siap untuk memasuki tanah perjanjian, bukan sebagai sebuah harapan yang harus dipenuhi, sama seperti tadi ilustrasi yang dibagikan, tetapi ini sebagai sebuah kemungkinan yang harus dijalani. Mari kita pelajari bagaimana Tuhan membuka babak baru dalam kehidupan bangsa Israel dan bagaimana Dia dapat melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Ya, saudara, seperti saudara bisa lihat di sini, ya, bahwa di dalam pelajaran ini kita bisa lihat, ya, ayat inti dari pelajaran ini menerangkan komposisi atau isi seluruh pelajaran kita sepanjang minggu ini. Ada 3 komponen yang bisa kita dapatkan atau 3 hal yang utama yang kita dapatkan dari ayat inti. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi di sini Yosua dia tahu bahwa dia akan memimpin, melanjutkan kepemimpinan kepada bangsa Israel yang telah dilakukan oleh Musa dan Yosua. Dia melihat secara langsung bagaimana Musa tidak mudah perjuangan Musa untuk apa? Memimpin bangsa ini. Dia tahu bahwa bangsa ini keras kepala dan tegak tengkuk. Dan dia tahu bagaimana kesabaran harus menjadi bagian dari Yosua ketika dia akan melanjutkan kepemimpinan ini. Dan dia tahu itu tidak bisa didapatkan dengan mudah. Dan dia sebenarnya tidak kuat, ya. Dan dia merasa tidak mampu untuk memimpin bangsa ini. Karena dia tahu perjuangan dari siapa? Dari perjuangan dari Musa. Bagaimana dia harus bergumul dengan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Jadi, hal yang pertama adalah Yosua, di sini dia tahu Tuhan tahu bahwa Yosua membutuhkan kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Jadi di sini Yosua diberikan kekuatan oleh Tuhan dan Tuhan tetap supaya Yosua teguh dan kuat, jangan mundur untuk memimpin bangsa ini. Tetapi ada rahasia yang Tuhan mau berikan kepada Yosua untuk bisa dia kuat dan teguhkan. Apa itu? Yaitu dia harus bertindak berhati-hati dan dia harus bertindak berhati-hati itu yaitu sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi kekuatan dan keteguhan itu adalah berdasarkan firman, berdasarkan hukum Tuhan yang telah diberitahukan oleh Musa kepada Yosua.
dan kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya Yosua berhasil atau sukses memimpin bangsa ini, dia harus menggunakan seluruh hukum supaya bangsa ini dapat berjalan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung, artinya apa? Supaya engkau berhasil kemanapun engkau pergi. Jadi inilah 3 elemen yang akan kita pelajari, 3 hal, 3 komponen, bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, dan itu hanya bisa dilalui dengan penurutan kepada seluruh hukum. Ya, tetap sama halnya berlanjut dengan kita mempelajari kitab Keluaran, sehingga dengan demikian bangsa ini tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, artinya tidak menyimpang menyembah kepada yang lain selain kepada Tuhan, dan supaya bangsa ini beruntung atau berhasil dalam perjalanan kehidupan bangsa yang Tuhan sudah keluarkan dari Mesir, supaya berhasil, beruntung kemanapun engkau pergi. Baik, kita telah menyelesaikan pendahuluan dari pelajaran kitab Yosua. Resep untuk sukses, kita akan memasuki pelajaran hari Minggu. Ya, di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah Musa yang baru. Apakah Musa yang baru ini? Mari kita sama-sama buka pelajaran hari Minggu, Musa yang baru. Ya, di sini kita diajak untuk bacalah Ulangan 18 ayat 15 sampai 22 dan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya, kita sama-sama di sini melalui aplikasi ini ya, kita dapat lihat bahwa kita bisa klik ayatnya, kita baca, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mau mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepada. Kemudian dilanjut Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk kuberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau memperkatakan kitab, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik, kita lanjut kembali setelah kita membaca ayat ke pembahasan. Meskipun Musa telah wafat dan pemimpin baru, Yosua, telah ditunjuk oleh Tuhan, ada kesamaan di antara keduanya. Keduanya telah diberitahukan oleh Tuhan bahwa mereka akan memimpin umatnya ke tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak
oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Ini janji Tuhan kepada Yosua. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi dia meneruskan janji Musa ini kepada siapa? Janji Yosua. Menjanjikannya hal yang sama kepada Yosua. Jadi ketika aku telah berjanji mengatakan kepada Musa, aku juga akan menjanjikannya kepada Yosua. Itu firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 3. Yosua akan menyelesaikan pekerjaan yang semula diberikan kepada Musa. Dan dia benar-benar menjadi Musa yang baru. Bacalah Keluaran 33 ayat 11, Bilangan 14 ayat 6 dan 30, dan ayat 38, kemudian Bilangan 27 ayat 18, Bilangan 32 ayat 12, Ulangan 1 ayat 38, Ulangan 31 ayat 23, dan Ulangan 34 ayat 9. Ya, ada cukup banyak ayatnya. Apakah yang diceritakan ayat-ayat ini kepada kita tentang Yosua? Mari kita baca supaya kita tahu apa yang diceritakan ayat ini kepada kita tentang Yosua. Ya, ini semuanya nanti dapat terbaca di layar. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemudian Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ya, berarti di sini kalau yang pertama kita dapat lihat bahwa Yosua adalah abdi Musa. Ya, abdinya Musa. Kalau dari Bilangan 14 ayat 6 kita dapat lihat bahwa Yosua ini adalah orang yang percaya bahwa mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan waktu pengintaian terjadi bersama dengan siapa? Kaleb. Ya, dia adalah 12 pengintai dan 2 yang mengatakan mereka dapat menaklukkan tanah Kanaan. Yosua bersama dengan Kaleb. Kemudian di Bilangan 14 ayat 30 bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Jadi Kaleb dan Yosua adalah 2 orang yang mengalami peristiwa keluaran dari Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan, ya, yaitu Yosua dan Kaleb. Kemudian di Bilangan 14 ayat 38, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Kemudian Bilangan 27 ayat 18, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ya. Kemudian kita lanjut, kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi dapat kita lihat di sini, Kaleb dan Yosua adalah keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Itulah makanya Yosua diangkat menjadi pengganti Musa. Ulangan 1 ayat 38, Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Kemudian Ulangan 31 ayat 23, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah firman-Nya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi kita telah membaca semua ayatnya, kita lanjut. Pada tahap ini, janji bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang serupa dengan Musa di dalam Ulangan 18 ayat 15 hanyalah suatu kemungkinan, bukanlah suatu kenyataan yang sudah terjadi. Kata-kata pembuka kitab Yosua mengingatkan pembaca akan janji ini, dan pada saat yang sama menciptakan harapan untuk melihat janji itu digenapi. Meskipun sudah wafat, Musa masih mendominasi pasal pertama dari kitab Yosua. Namanya 10 kali disebut, sedangkan Yosua hanya 4 kali. Musa disebut sebagai hamba Tuhan, sementara Yosua disebut sebagai abdi Musa. Diperlukan pelayanan dan ketaatan yang setia seumur hidup bagi Yosua untuk menerima gelar hamba Tuhan. Yosua 24 ayat 29. Sekalipun pasal pertama Yosua menggambarkan transisi antara dua pemimpin besar Israel, karakter yang paling penting adalah Tuhan sendiri yang firman-Nya membuka kitab ini dan yang bimbingannya mendominasi kitab ini. Tidak ada pertanyaan mengenai siapa pemimpin Israel yang sebenarnya. Sepanjang zaman Allah telah memanggil pria dan wanita untuk memimpin umat. Berarti ini panggilan kepada kita. Sepanjang zaman termasuk zaman kita untuk memimpin umatnya. Mengapa penting untuk mengingat siapa pemimpin gereja yang sejati dan tidak terlihat? Ya, artinya ini kepada Tuhan, ya. Mengapa sangat penting untuk mengingat bahwa ada pemimpin yang tidak terlihat, yaitu Tuhan sendiri yang memimpin di balik pemimpin yang secara fisik memimpin kehidupan umat Tuhan pada saat ini. Mari kita
Coba uraikan pertanyaan ini. Ya, coba. Ya, ini dia. Penting untuk mengingat bahwa Tuhan sendiri atau Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang tak terlihat adalah pemimpin gereja yang sejati dan bukan pemimpin manusia. Karena yang pertama, mencegah pengkultusan individu dan kejatuhan moral. Ketika umat hanya berfokus pada pemimpin manusia, gereja rentan terhadap kesalahan, kelemahan, atau bahkan kejatuhan moral pemimpin itu. Mengingat Kristus adalah kepala yang sejati menjaga fokus pada kesempurnaan dan ajaran ilahinya. Roma 3:31 menegakkan hukum melalui iman. Kemudian, mengapa kita penting untuk mengingat bahwa Tuhan tadi mencegah pengkultusan individu, ya, meninggikan pemimpin itu sendiri di atas Tuhan, ya, jadinya. Kemudian yang kedua, menjamin bimbingan dan kekuatan. Kehadiran Musa sangat penting bagi Israel, tetapi Allah mengingatkan Yosua bahwa Tuhanlah yang membimbing. Firman-Nya mendominasi kitab ini. Demikian pula gereja mendapatkan kekuatan sejati, Efesus 6 ayat 10, dan bimbingan yang tidak pernah salah dari Kristus melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Kemudian, ini penting adalah untuk mempertahankan kesatuan dan misi. Pemimpin manusia akan datang dan pergi. Yang satu akan selesai, dilanjutkan kepemimpinan yang lain. Tapi kalau Tuhan itu adalah tetap, memahami bahwa Kristuslah pemimpin yang tetap, yang kekal, memastikan bahwa misi gereja memasuki tanah perjanjian rohani, yaitu kerajaan surga, tetap konsisten, tidak terpengaruh oleh transisi kepemimpinan atau agenda pribadi. Kita adalah tentaranya, dan Dia atau Kristus adalah panglima sejati kita. Kita telah menyelesaikan pelajaran hari Minggu, kita akan memasuki pelajaran hari Senin. Ya, pelajaran hari Senin judulnya adalah seberangi, rebut, bagi-bagi, layani. Ya, ini pelajaran hari Senin. Ya, seberangi, rebut, bagi-bagi, layani. Bacalah Yosua 1. Apakah yang dapat kita pelajari tentang struktur kitab ini dari pasal pembuka? Jadi supaya kita mengetahui struktur kitab Yosua, kita diajak untuk membaca Yosua pasal 1, ya, semua ayat. Mari kita baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini, untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu, berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allah. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu, kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, dan kemana kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa. Demikianlah, kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu
kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita telah menyelesaikan seluruh pembacaan pasal Yosua pasal 1. Nah, kita lanjut kepada pembahasan pelajaran kita. Pasal pertama dari kitab Yosua berfungsi sebagai pengantar untuk seluruh kitab ini. Terdiri dari 4 pidato yang berhubungan dengan 4 bagian utama kitab ini. 4 bagian utama itu adalah menyeberang, Yosua 1 ayat 2-9, menaklukkan, Yosua 1 ayat 10-11, membagi-bagi tanah, Yosua 1 ayat 12-15, dan melayani dengan setia kepada hukum, Yosua 1 ayat 16-18. Ya. Kitab Yosua dapat dilihat sebagai rangkaian inisiatif ilahi. Dalam setiap inisiatif, Allah memberikan tugas khusus kepada Yosua yang berkaitan dengan penaklukan Kanaan. Dan setiap tugas tersebut diakui kemudian dalam kitab ini setelah berhasil diselesaikan. Pada akhirnya janji-janji Allah mengenai pendudukan tanah itu akan digenapi. Sejak saat itu tanggung jawab untuk menjaga tanah itu berada di tangan Israel. Dan hanya dapat dicapai dengan iman yang benar dan ketaatan yang selalu muncul dari iman tersebut. Inisiatif Allah yang dinyatakan dengan 3 kata kerja. Ya, inisiatif Allah yang dinyatakan dengan 3 kata kerja, seberangi, rebut, dan bagi-bagi, mendapat jawaban yang tepat dalam ketaatan umatnya yang berasal dari inisiatif yang berasal dari inisiatif terakhir pelayanan. Sekali lagi, kitab Yosua memiliki 4 bagian utama, masing-masing dicirikan oleh konsep spesifik yang diungkapkan melalui kehadiran kata Ibrani yang mendominasi. Ya, tadi sudah disebutkan di atas, ya, seberangi, kemudian rebut, kemudian bagi-bagi, dan kemudian layani dengan setia. Ya, itu saudara bisa lihat ayat-ayatnya di layar. Seberangi itu dalam Yosua 1 ayat 1 sampai Yosua 5 ayat 12. Kemudian rebut itu dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 12, ya. Ayat Yosua 5 ayat 13 sampai 12 dan Yosua 24, ya. Kemudian bagi-bagi Yosua 13 ayat 1 sampai Yosua pasal 21 ayat 45. Dan kemudian layani dengan setia Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 24, Yosua 22 ayat 1 sampai Yosua pasal 24 ayat 33. Ini semua 4 struktur yang merupakan kitab Yosua. Dengan demikian, struktur kitab itu sendiri menyampaikan pesan utamanya. Inisiatif Allah tidak secara otomatis tercapai. Ya, jadi pesan utama dari struktur kitab Yosua dikatakan bahwa inisiatif Allah atau rencana Allah tidak akan tercapai secara otomatis. Artinya apa? Sebaliknya, inisiatif dari Allah atau rencana Allah itu membutuhkan respons. Ya, membutuhkan respons atau tanggapan dari umatnya. Jadi respon yang setia dari umatnya. Jadi kalau Tuhan punya rencana, tapi umatnya tidak meresponnya, tidak jalan rencana Tuhan. Ya, artinya dibutuhkan respon atau inisiatif dari manusia, dari umatnya untuk menyambut rencana Tuhan. Ya, artinya dengan segala sesuatu yang telah dilakukan Allah bagi kita, termasuk segala sesuatu yang telah Dia lakukan bagi kita, yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, ya, kita kemudian dipanggil untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri, yaitu menaati apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Jadi, dibutuhkan ketaatan dari siapa? Dari kita. Inilah yang selalu terjadi di sepanjang sejarah suci, dan tetap demikian hingga saat ini. Sebagai contoh penggambaran umat Allah di akhir zaman, di dalam Wahyu 14 ayat 12, ya, saya bisa buka, ini contohnya diambil. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi pentingnya apa? Penurutan, ketekunan, ya, dan iman kepada Yesus. Ya, jadi ini sepanjang zaman sama, ya. Sebagai contoh penggambaran umat Allah di akhir zaman dalam Wahyu 14 ayat 12 menyampaikan ide yang sama, ya, beriman kepada apa yang telah dilakukan Allah untuk kita yang menuntun kepada ketaatan. Kemudian pikirkanlah beberapa janji firman Tuhan yang paling berharga bagi Anda. Tanggapan seperti apakah yang dibutuhkan dari Anda, ya, dari kita agar janji-janji itu menjadi kenyataan? Ya, coba kita boleh uraikan pertanyaan ini, ya, hanya singkat aja. Agar janji-janji ini menjadi kenyataan atau diwujudkan dalam hidup kita, kita harus meniru pola dalam kitab Yosua, yaitu apa? Berani, berpegang teguh pada firman-Nya, dan merespons inisiatif Allah dengan ketaatan yang setia. Ya, saudara, jangan lupa berani,
kemudian harus berpegang, ya sesuai dengan sesuai dengan ayat inti tadi ya, Yosua 1 ayat 7 ya, kita harus berani berpegang teguh pada firman-Nya dan merespon inisiatif Allah dengan ketaatan yang setia. Jadi kita harus dengan ketaatan. Kalau tidak, maka itu tidak akan menjadi kenyataan atau tidak akan dapat diwujudkan. Ya, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Senin ya, dan kita akan memasuki pelajaran hari Selasa. Ya, hari Selasa judulnya adalah ahli waris janji-janji Tuhan. Mari kita masuk kepada ahli waris janji-janji Tuhan. Ya, pelajaran hari Selasa, ahli waris janji-janji Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3, ya Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa dia akan memberikan tanah itu kepada mereka. Di sisi lain dia mengatakan bahwa dia telah memberikannya. Apa artinya? Ya, kita boleh baca sebentar. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ya, ini Yosua 1 ayat 2 dan 3. Tanah itu adalah pemberian Tuhan, yang adalah pemilik yang sesungguhnya. Dalam Yosua 1 ayat 2 dan 3 ada dua bentuk berbeda dari kata kerja. Memberikan yang digunakan yang mencerminkan dua aspek penting dalam mewarisi tanah. Bentuk pertama menyatakan proses pemberian tanah hanya wilayah Transyordan yang telah diduduki oleh orang Israel. Sebagian besar tanah perjanjian belum direbut. Dalam Yosua 1 ayat 3, kata kerja ini digunakan dalam bentuk perfect atau sempurna, yang memberi kesan bahwa tanah itu telah diberikan kepada mereka. Ketika Allah menjadi subjek dari tindakan-tindakan tersebut, bentuknya disebut nubuatan sempurna. Dan itu karena apa yang telah dijanjikan dalam firman-Nya adalah fakta yang pasti. Ya maksudnya, ya kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan apa? Dia berikan kepada kita. Dan itu dapat dipercaya sebagai kenyataan saat ini. Kata ganti dalam ayat 3, kamu dan milik kamu adalah bentuk jamak. Sehingga janji itu diberikan bukan hanya kepada Yosua, tetapi juga kepada seluruh bangsa Israel. Rujukan kepada janji yang diberikan kepada Musa menunjukkan kesinambungan dari tujuan Allah. Selain itu, kata call dalam setiap diulangi berkali-kali dalam pasal pertama. Kehadiran kata benda ini secara menyeluruh mengekspresikan totalitas dan integritas yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di hadapan Yosua. Harus ada keselarasan yang sempurna antara Tuhan, Yosua, dan bangsa Israel untuk memastikan keberhasilan dalam penaklukan tanah perjanjian yang akan datang. Jadi harus ada kerjasama, ya, kesepakatan atau kesepahaman atau sesuatu yang bekerja secara harmonis, yaitu antara Tuhan, kemudian Yosua kepada pemimpinnya yang dia pilih, dan kepada umatnya, yaitu bangsa Israel pada saat itu yang merupakan umat pilihan Tuhan. Supaya memastikan keberhasilan dalam penaklukan apa? Tanah perjanjian yang akan datang. Jadi ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu dalam rencana hidup kita itu akan berhasil kalau ada keselarasan yang sempurna antara Tuhan dengan rencana atau apa yang mau kita lakukan. Jadi kalau saudara-saudara mendapati kegagalan dalam suatu rencana, kita sudah tahu bahwa berarti ada sesuatu yang tidak selaras dalam apa? Rencana atau kehidupan kita, sehingga itu tidak menemukan keberhasilan. Tetapi kita tahu bahwa keberhasilan yang Tuhan mau dalam hidup pelayanan kita adalah keberhasilan dalam menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Keberhasilan dalam menjangkau orang untuk menerima dan percaya bahwa Yesus telah mati bagi mereka untuk menjadi keselamatan, supaya orang lain juga boleh mendapatkan apa? Hidup kekal. Itulah rencana yang harus kita lakukan, seharusnya kita lakukan di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Kemudian, bacalah Yosua 1 ayat 4 sampai 6 dan Ibrani 6 ayat 7, 17 dan 18. Pada saat itu tanah perjanjian hanyalah sebuah janji, namun Allah menyebutnya sebagai warisan. Apakah artinya menjadi ahli waris janji-janji Allah? Mari kita baca Yosua 1 ayat 4 sampai 6. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ibrani 6 ayat 17-18, karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah.
supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Karena telah menyelesaikan ayatnya, mari kita kembali ke pelajarannya. Tidak ada yang magis dari janji-janji Allah. Janji-janji itu tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri untuk menjamin pemenuhannya. Jaminan bahwa janji-janji itu akan menjadi kenyataan terletak pada kehadiran Tuhan yang berkata, "Aku akan menyertai kamu." Memang kehadiran Tuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Israel. Tanpa kehadiran Tuhan, mereka hanya akan menjadi satu di antara banyak bangsa tanpa panggilan, tanpa identitas, atau tanpa misi khusus. Keluaran 33 ayat 12-16. Satu hal yang harus ada pada Yosua untuk berhasil adalah kehadiran Tuhan. Tidak ada yang berubah saat ini. Itulah sebabnya kita memiliki janji Yesus yang ditemukan dalam Matius 28 ayat 20. Mari kita buka Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi, keberhasilan dalam suatu rencana atau misi atau pekerjaan ataupun pelayanan di dalam kehidupan kita sama seperti yang telah dilakukan kepada Yosua, bahwa Yosua membutuhkan kehadiran Tuhan supaya dia bisa berhasil. Dan itu dikatakan tidak berubah hingga saat ini. Saat ini juga Tuhan berjanji kepada kita di dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tetapi ingat konteksnya. Di bagian awal, konteksnya atau misi kita adalah yang akan Tuhan sertai adalah ketika kita akan apa? Melakukan misi Tuhan, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Jadi Tuhan akan menyertai kita dalam rencana kita, kalau rencana itu adalah rencana untuk mengajak orang melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya kepada hidup kita. Itu artinya bahwa kita harus mengajak orang untuk melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Supaya setiap orang tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itulah misi kita. Dan kalau itu misi kita, sesuai dengan Matius 28 ayat 20, maka Tuhan akan apa? Menyertai kita. Nah, ini menjadi renungan bagi kita. Kita boleh renungkan tujuan hidup kita saat ini, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya? Dan kita hanya boleh meminta penyertaan Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sama seperti yang dilakukan kepada Yosua, yaitu apa? Membawa bangsa ini, bangsa Tuhan, umat pilihannya, untuk sampai kemana? Tanah Kanaan, yang dalam makna kerohanian kita sekarang sampai kepada kerajaan surga. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, dan kita akan memasuki pelajaran hari Rabu. Ya, judulnya adalah Jadilah Kuat. Ya, mari kita buka pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu judulnya adalah Jadilah Kuat. Bacalah Yosua 1 ayat 7-9. Ya, kita telah berkali-kali baca Yosua pasal 1, ya, tapi kita baca sekali lagi, mengapa Tuhan perlu menekankan 2 kali kepada Yosua bahwa ia harus kuat dan berani. Mari kita baca sekali lagi. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengapa Tuhan perlu menekankan 2 kali kepada Yosua bahwa ia harus kuat dan berani, sesuai dengan ayat yang kita baca? Tugas yang ada di hadapan Yosua tampaknya melibatkan tantangan yang luar biasa. Inilah mengapa Tuhan harus katakan sampai 2 kali, ya. Karena Yosua ini memiliki tantangan yang luar biasa. Tembok kota-kota di Kanaan yang mau mereka taklukkan ini tampak tidak dapat ditembus, dan penduduk negeri itu dikatakan terlatih untuk berperang. Sedangkan umat Tuhan pada saat itu belum terlatih untuk berperang. Kita bisa lihat perbandingan kekuatan antara bangsa Israel dengan orang-orang Kanaan ini, ya. Keadaan yang sangat bertolak belakang. Yang satu memiliki kota dengan tembok yang kuat, dapat berperang dan mereka sangat terlatih. Sebaliknya bangsa Israel ini dikatakan pengembara sederhana, ya, tidak memiliki mesin perang, bahkan tidak memiliki mesin perang yang paling primitif sekalipun, ya. Ya, maksudnya di sana persenjataan sangat lengkap,
Dan umat Tuhan ini, bangsa Israel, tidak punya apa? Mesin perang yang paling primitif sekalipun mereka tidak punya untuk menghadapi tembok yang dibentengin ini. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan bahwa secara perhitungan kemanusiaan tidak mungkin bangsa ini untuk apa menang. Ya. Dan ini membawa kita kepada perenungan dalam kehidupan kita bahwa banyak rencana Tuhan yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Kita secara logika manusia kita tidak akan apa mungkin menang. Seperti yang digambarkan oleh pengalaman bangsa Israel sendiri. Ya, sejarah mencatat bahwa bahkan bangsa Mesir pada saat itu ya, yang merupakan negara adidaya pada masa penaklukan kota Yeriko oleh tanah Kanaan atau kota Yeriko oleh Yosua, bangsa Israel pada saat itu, sejarah mencatat katanya bahwa bahkan Mesir sekalipun yang merupakan negara adidaya pada masa itu tidak mampu berpijak kokoh di Kanaan. Artinya negara superpower pada saat itu pun tidak bisa menaklukkan Kanaan. Wah, ini menambah-nambah kecut hati siapa? Yosua. Itulah makanya sampai 2 kali penekanan yang kuat yang Tuhan berikan kepada siapa? Kepada Yosua. Namun panggilan untuk menjadi kuat dan berani di sini tidak hanya berkaitan dengan semangat tempur atau strategi perang. Keberanian dan kekuatan yang diperlukan untuk tetap setia kepada Taurat dan petunjuk khusus yang mendasari perjanjian Israel dengan Yahweh. Jadi kekuatan atau keberanian di sini adalah bukan kekuatan atau keberanian secara fisik, tetapi keberanian dan kekuatan untuk tetap setia kepada hukum Tuhan, kepada Taurat Tuhan. Ya, itulah makanya firman Tuhan katakan renungkanlah itu siang dan malam. Karena keberanian dan kekuatan itu sendiri berasal dari siapa? Dari firman Tuhan yang mendasari perjanjian Israel dengan Yahweh. Kemudian bacalah Efesus 6 ayat 10-18. Meskipun saat ini kita tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran militer, bagaimanakah kita dapat menerapkan kata-kata penghiburan yang diberikan kepada Yosua? Jadi, bagaimana kata-kata yang diberikan kepada Yosua itu adalah kekuatan juga buat kita. Dalam pergumulan rohani kita sehari-hari merupakan penghiburan dan kekuatan kita. Sama seperti yang diberikan kepada Yosua. Mari kita baca Efesus 6 ayat 10-18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu untuk permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saat ini, dalam memenuhi misi yang dipercayakan Kristus kepada mereka, kita, umat Kristen, menghadapi tantangan yang serupa dengan yang dialami oleh Yosua, yaitu kita harus berperang melawan kecenderungan dosa kita sendiri, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan kuasa kejahatan. Seperti Yosua, mereka juga, atau kita juga memiliki janji penyertaan Kristus yang pasti. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Sebagaimana penyertaan Tuhan cukup untuk mengusir ketakutan Yosua, demikian juga seharusnya cukup untuk membuang keraguan dan kecemasan kita saat ini. Tantangan bagi kita adalah agar mengenal Tuhan dengan baik sehingga kita dapat mempercayai Dia dan janji-janjinya kepada kita. Dan itulah sebabnya, lebih dari apapun, kita membutuhkan hubungan pribadi dengannya. Ya, jadi sama seperti pelajaran kitab Keluaran yang kemarin, ya. Tuhan ingin bangsa itu membangun kemah suci supaya aku hadir di tengah kamu, dikatakan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengetahui betul bahwa kita adalah manusia yang lemah dan kita harus membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan itu, melanjutkan pelajaran kitab Keluaran yang triwulan yang lalu, adalah dapat kita peroleh melalui hubungan pribadi dengan Tuhan. Pertanyaan krusial bagi kita saat ini tidak berbeda dengan pertanyaan yang dihadapi oleh Yosua. Bagaimanakah kita dapat tetap setia pada apa yang dikatakan firman Allah, bahkan ketika hal itu tidak populer atau tidak nyaman untuk dilakukan? Ya, bagaimanakah kita dapat tetap setia? Ya, kita dapat tetap setia dengan tetap selalu apa? Berpegang kepada firman Allah
Walaupun hal itu tidak populer atau tidak nyaman ya, karena di balik semua segala sesuatu yang kita alami, ya memang kita harus melalui beberapa masa kesusahan dalam suatu pergumulan kita. Tetapi sesuai dengan perjalanan kerohanian pergumulan bangsa Israel pada saat itu, bahwa sebenarnya tanah itu sudah diberikan kepada siapa? Kepada umatnya. Hanya membutuhkan kesetiaan dan kepercayaan dari umatnya akan janji-janji dan pemeliharaan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita tetap percaya, tetap setia, ya, sekalipun tidak populer atau tidak nyaman untuk dilakukan, banyak sekeliling kita yang menentang kita, tetapi itu tidak menggoyahkan. Tetap saja pegang janji Tuhan, tetap aja percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap segala sesuatu yang kita alami. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Rabu, jadilah kuat, maka kita akan memasuki pelajaran hari Kamis, yaitu makmur dan sukses. Kita buka pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis yaitu makmur dan sukses. Bacalah Yosua 1 ayat 7-9 bersama dengan Kejadian 24 ayat 40, Yesaya 53 ayat 10 dan Mazmur 1 ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat ini, apakah yang dimaksud dengan makmur dan sukses? Ya, kita akan mendalami supaya kita memahami kemakmuran dan kesuksesan yang sejati yang Tuhan mau kita peroleh dalam kehidupan kita. Mari kita buka Yosua 1 ayat 7-9. Ini tadi ayat yang sudah kita baca berkali-kali ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian Kejadian 24 ayat 40, tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Kemudian Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kemudian Mazmur 1 ayat 1-3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Nah, kemudian ya udah ya. Berdasarkan ayat-ayat ini, apakah yang dimaksud dengan makmur dan sukses? Mari kita lihat penjelasannya. Istilah Ibrani atau salak, yaitu makmur, Yohanes 1 ayat 8, menyiratkan pencapaian yang memuaskan dari apa yang telah direncanakan atau keadaan yang menguntungkan. Istilah sakal menjadi bijaksana dalam Yosua 1 ayat 8 dapat diterjemahkan sebagai makmur atau sukses. Namun kata ini juga dapat berarti menjadi bijaksana atau bertindak dengan hati-hati. Kata ini sering muncul dalam kitab Ayub, Amsal, dan Mazmur, di mana gagasan tentang kesuksesan terkait erat dengan bertindak bijak, dengan takut akan Tuhan, dan menaati firman. Jadi saudara-saudara, dari pelajaran kita pada saat ini, kita dapat lihat bahwa kesuksesan itu adalah kalau kita berbuat, bertindak, atau melakukan sesuatu dengan bijak, yaitu dengan takut akan Tuhan, dan itu menaati firman. Jadi ini lebih lagi apa? Lebih dalam lagi makna dari kesuksesan. Sementara menurut ukuran duniawi, kesuksesan adalah mempunyai harta. Walaupun bisa saja orang sukses menurut pengertian rohani atau alkitabiah pada saat ini, itu menjadi bagian salah satunya. Ya. Di sini ada penjelasannya. Menurut pandangan ini, kesuksesan tidak selalu diartikan sebagai kemakmuran materi, meskipun tidak mengecualikannya. Kesuksesan harus dilihat sebagai keadaan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip rohani yang menjadi dasar dari dunia ciptaan Tuhan dan yang dinyatakan dalam hukumnya. Sesungguhnya kepercayaan kepada janji-janji Allah, khususnya janji keselamatan oleh iman saja, dan ketaatan kepada hukumnya tidak bertentangan satu sama lain. Keduanya mewakili dua sisi dari satu mata uang yang sama. Artinya bahwa ketaatan kepada hukum dan kepercayaan kepada janji ini adalah berjalan bersama, ya, tidak bertentangan. Ini adalah seperti dua mata uang yang tidak bisa salah satu hanya berlaku sebelahnya saja, ya. Jadi percaya kepada janji Tuhan ya tentunya akan mengundang kita untuk apa? Taat kepada hukumnya. Bacalah Roma 3 ayat 31,
Apakah yang dikatakan ayat ini tentang hubungan antara hukum, Taurat, dan iman? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Ya, jadi, kasih karunia tentunya menuntut penghargaan kepada si pemberi kasih karunia, yaitu apa? Yesus Kristus, yaitu apa? Penurutan. Jadi, dengan iman tentu kita akan meneguhkan ya penurutan atau hukum di dalam kehidupan kita. Mempertentangkan iman dalam penebusan dan kematian Yesus sebagai korban demi kita dengan ketaatan pada hukum Allah berarti membuat dikotomi yang salah dan berbahaya. Saudara bisa lihat yang saya kasih highlight warna hijau, hukum dan kasih karunia itu selalu berjalan bersama. Hanya pemahaman yang dangkal akan peran hukum Taurat yang dapat membuat kita melihat hukum dan kasih karunia sebagai sesuatu yang bertentangan. Para penulis Perjanjian Lama sangat menghargai hukum Taurat dan menganggapnya sebagai sumber sukacita. Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 119 ayat 70, ayat 77, dan 174. Nah, kita baca salah satu ayatnya. Nah, ini cuma pendek, kita baca semuanya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu, ialah kesukaanku. Biarlah rahmatmu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Tauratmu adalah kegemaranku. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaan. Ya, jadi hukum Taurat yang dipandang dan digunakan dengan benar akan membawa kepada pemahaman yang lebih dalam tentang keberdosaan. Jadi hukum itu menuntun kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Penurutan kepada hukum tidak mampu menyelamatkan kita dari dosa, ya. Dan ketika kita dibawa kepada pemahaman yang lebih dalam bahwa kita adalah manusia yang berdosa, sesuai dengan Roma 7 ayat 7, dan itu menuntun kita selanjutnya kepada keperluan akan kebenaran Kristus di dalam Galatia 3 ayat 24. Ya, mari kita buka ayatnya. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Kemudian, di dalam Galatia 3:24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Dan jadi hukum Taurat mengatakan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, kemudian itu menuntun kita bahwa kita, karena kita manusia yang berdosa, menuntun kita untuk boleh menerima, boleh menyadari keperluan kita akan apa? Kebenaran Kristus sesuai dengan Galatia 3 ayat 24. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan di bagian di bagian paling bawah dari hari Kamis ya. Betapapun besarnya upaya Anda untuk menaati hukumnya oleh kasih karunia-Nya, bagaimanakah pengalaman Anda sendiri menunjukkan keperluan Anda akan kebenaran Kristus yang menyempurnakannya? Betapapun besarnya upaya kita untuk menurut kepada hukum, ya dalam pengalaman hidup kita, ini menunjukkan keperluan Anda akan kebenaran Kristus. Ya, semakin kita berusaha menaati hukum oleh kasih karunia-Nya, ini menunjukkan keperluan kita akan apa? Kebenaran Kristus. Mari kita coba uraikan pertanyaan atau pembahasannya. Perlunya kebenaran Kristus yang menyempurnakan, ya. Itu yang pertama adalah karena ketidaksempurnaan upaya. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita selalu menyadari adanya kegagalan, kelemahan, dan motif yang tidak murni dalam ketaatan kita. Kita mungkin taat secara lahiriah, tetapi hati kita masih berjuang melawan kesombongan, iri hati, atau penghakiman terhadap orang lain. Kemudian, kesadaran akan dosa. Usaha untuk hidup kudus justru mempertajam pemahaman kita bahwa standar hukum Allah adalah mutlak, dan kita tidak dapat mencapainya dengan sempurna. Ketaatan yang didorong oleh kasih karunia berfungsi seperti kaca pembesar yang menunjukkan seberapa jauh kita masih kekurangan dari kemuliaan Allah. Roma 3:23. Kemudian, kebenaran yang diperhitungkan, ya, kebenaran yang diperhitungkan ini menegaskan bahwa kesuksesan atau salak yang tadi kita baca dalam bahasa Ibrani sejati, ya, sukses itu tidak terletak pada ketaatan kita yang tidak sempurna, melainkan pada kebenaran Kristus yang sempurna yang diperhitungkan kepada kita oleh iman. Jadi kebenaran kita bukanlah hasil dari kebenaran yang kita hasilkan sendiri, tetapi karena kita menerima kebenaran Kristus, maka itu diperhitungkan kepada kita. Kebenaran yang diperhitungkan kepada kita oleh iman. Karena kebenaran sesungguhnya sepenuhnya hanya milik siapa? Milik Yesus. Kristus telah memenuhi hukum sepenuhnya, Yesaya 53:10, dan hanya melalui Dia kita dapat berdiri benar di hadapan Allah. Kemudian di bagian bawah, saudara bisa lihat ini, ketaatan kita menunjukkan iman kita, tetapi kebenaran Kristus menjamin penerimaan kita. Ya, sungguh luar biasa akan kebenaran Kristus ini, dan kita semakin dipertambahkan hubungan antara apa? Iman dan perbuatan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Kamis, makmur dan sukses. Kita akan memasuki pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Minggu, bagian pendalaman. Ya, di bagian pendalaman, ya, di pelajaran hari Jumat, bagian pendalaman,
Bacalah tulisan Ellen G. White, Menyeberangi Sungai Yordan dalam buku Alpha dan Omega Jilid 2 halaman 83-89. Memasuki Tanah Perjanjian dalam Story of Redemption halaman 175. Jadi ada dua buku ya, Menyeberangi Sungai Yordan dan Memasuki Tanah Perjanjian. Yang satu Alpha Omega Jilid 2, yang satu Story of Redemption. Saudara boleh buka dan baca untuk semakin menambah kesempurnaan pengertian kita akan firman pada saat ini. Dalam janji-janji dan amaran-amarannya, Yesus tujukan kepada setiap orang. Dalam janji-janji dan amaran-amarannya, Yesus tujukan kepada setiap orang. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengalaman-pengalaman yang diceritakan dalam firman Allah hendaknya menjadi pengalaman saya juga. Doa dan janji, ajaran dan amaran adalah untuk saya. Bila iman menerima dan menyelami prinsip-prinsip kebenaran dengan cara demikian, itu menjadi sebagian dari kehidupan serta kuasa pendorong bagi kehidupan. Firman Allah itu bila diterima ke dalam jiwa, mengubahkan pikiran, dan masuk ke dalam perkembangan tabiat. Dikatakan bahwa firman Allah itu bila diterima ke dalam jiwa, ke dalam hidup kita, itu akan mengubahkan pikiran kita, dan itu akan masuk ke dalam perkembangan tabiat. Tabiat kita akan diubahkan menjadi sama seperti siapa? Seperti Kristus. Kemudian dilanjut, tidak ada hal yang perlu dipikirkan dengan lebih sungguh-sungguh, diulangi lebih sering, atau diteguhkan lebih kuat di dalam pikiran semua orang, selain ketidakmungkinan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mendapatkan apapun melalui perbuatan baiknya. Jadi tidak akan mampu kita sebagai manusia yang berdosa untuk mendapatkan perbuatan baik, ya, untuk mendapatkan apapun. Jadi tidak akan ada sesuatu yang bisa kita peroleh, ya, di sini dalam konteks keselamatan atau hidup kekal melalui perbuatan baik kita, atau itu berarti melalui jasa kehidupan kita. Tidak ada satupun yang kita dapatkan keselamatan dalam hal itu. Dikatakan selanjutnya, saya highlight warna hijau ya, keselamatan sepenuhnya hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Tapi tidak sampai di situ. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus dan keselamatan itu hanya kasih karunia, maka sekali lagi kembali bahwa penurutan akan mengikuti untuk menghargai keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi penurutan dan iman mengenai keselamatan yang kita peroleh melalui Yesus atau iman Yesus Kristus, ya, itu adalah satu paket. Ya, jadi tidak akan bisa kita hanya percaya kepada kasih karunia, hanya kepada iman tanpa apa? Tanpa juga melakukan perbuatan. Jadi dua-duanya berjalan tanpa beriringan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Jumat bagian pendalaman dan kita akan memasuki pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Di sini ada 4 pertanyaan, ya. Saudara bisa lihat 4 pertanyaan dalam pelajaran pertama ini. Saya akan coba bahas, ya. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ini. Yang pertama, betapapun berbedanya situasi kehidupan dan pengalaman Yosua dengan kita, prinsip-prinsip rohani apakah yang dapat kita ambil dari kehidupannya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri? Namun mengapa kita harus selalu mengingat konteksnya ketika kita ingin membuat analogi, ya? Ini saya coba uraikan prinsip-prinsip rohani dari kehidupan Yosua. Meskipun Yosua adalah pemimpin militer yang menaklukkan sebuah negeri, kita dapat mengambil prinsip-prinsip rohani yang kuat. Ya, di sini prinsip rohani dari Yosua dan penerapan dalam kehidupan kita. Saya coba akan bagi 2 di sini, ya. Keberanian berdasarkan janji, Yosua 1 ayat 6 dan 9, Yosua harus kuat dan berani menghadapi musuh yang tak tertembus. Kita harus berani menghadapi tantangan rohani, dosa, godaan, ketakutan karena Kristus menyertai kita dan kemenangan sudah dijamin di kayu salib, Matius 28 ayat 20. Kemudian ketaatan yang fokus pada firman. Yosua 1 ayat 7 sampai 8 dikatakan kunci keberhasilan Yosua adalah tidak menyimpang dari Taurat. Fokus pada firman adalah panduan hidup kita. Kita harus merenungkan firman Tuhan agar setiap keputusan dan tindakan kita selaras dengan kehendak Allah. Kemudian pelayanan setia sebelum kepemimpinan. Yosua adalah abdi Musa, ya. Sebelum memimpin, Yosua adalah pelayan, melayani Musa, melayani Tuhan melalui pelayanannya dia kepada Musa. Yosua adalah abdi Musa sebelum menjadi hamba Tuhan. Ini artinya dalam kehidupan kita, dalam aplikasi kehidupan kita sekarang, kesetiaan dalam hal kecil dalam pelayanan kita dalam hidup kita, dan kesediaan untuk melayani di bawah otoritas mempersiapkan kita untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, sama seperti yang dimiliki oleh siapa? Oleh Yosua. Pentingnya konteks dalam analogi, kita harus selalu mengingat konteks Yosua karena perbedaan kodrat perang. Yosua terlibat dalam perang fisik untuk mengklaim tanah yang secara literal dijanjikan. Kita sebagai orang Kristen terlibat dalam perang rohani, melawan kuasa kejahatan, Efesus 6 ayat 12, mengambil perintah Allah untuk merebut secara harfiah, seperti merebut materi atau posisi tanpa konteks rohani dapat menyesatkan. Artinya, kalau dulu Yosua berperang secara militer untuk merebut tanah Kanaan secara literal, sekarang kita adalah merebut apa ya? Berarti merebut yang
Tuhan yang setan sudah ambil, yaitu pakaian kebenaran itu ya, memperolehnya kembali, yaitu pakaian kebenaran Kristus, untuk kita boleh memasuki apa? Tanah Kanaan, tetapi bukan tanah Kanaan secara fisik atau literal, tetapi ke tanah Kanaan secara rohani, yaitu apa? Kerajaan surga, yaitu hidup kekal. Peran penebusan, Yosua hidup di bawah perjanjian lama, di mana janji bersifat teritori. Kita hidup setelah Kristus, di mana janji bersifat rohani dan universal, keselamatan, hidup kekal, dan Roh Kudus. Kita harus memfilter janji-janji kemakmuran melalui anugerah Kristus. Kemenangan pertama-tama adalah kemenangan atas dosa, bukan atas musuh secara fisik. Ini pertanyaan nomor 1. Dan pertanyaan nomor 2, diskusikanlah hubungan antara janji-janji Allah dan ketaatan kita kepadanya. Bagaimanakah keduanya saling melengkapi? Apakah bahaya-bahaya yang muncul jika kita terlalu menekankan yang satu dengan mengorbankan yang lain? Yaitu bahaya apakah yang muncul karena meninggikan hukum Taurat dengan merendahkan kasih karunia, atau sebaliknya dengan meninggikan kasih karunia kemudian kita merendahkan hukum Taurat? Ya, di sini ada perbandingannya. Mari kita lihat. Janji-janji Allah dan ketaatan kita memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Janji-janji Allah adalah anugerah menciptakan ketaatan atau tanggung jawab. Allah memberi janji atau anugerah warisan telah diberikan sebagai fondasi. Ketaatan adalah respon penuh kasih kita terhadap janji dan kebaikan yang telah diterima itu. Kita taat karena kita telah diselamatkan. Ya, saya ulangi, kita taat atau menurut atau patuh karena kita telah diselamatkan, bukan supaya atau agar kita selamat. Ketaatan meneguhkan janji. Ketaatan adalah syarat fungsional untuk mengalami realisasi janji tersebut dalam kehidupan sehari-hari, Yosua 1:7. Supaya engkau beruntung, ketaatan membuktikan bahwa iman kita hidup dan berfungsi. Bahaya menekankan salah satunya. Nah, kalau kita meninggikan hukum, di sini ada saudara lihat ada bagiannya. Kalau kita meninggikan hukum, yaitu mengorbankan kasih karunia, di satu sisi, ini menghasilkan legalisme dan kesombongan. Ketaatan menjadi upaya mencari perkenan Allah atau mendapatkan keselamatan yang menghasilkan kecemasan dan kegagalan rohani. Tapi sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman yang di sini dikaitkan dengan tulisan Ellen G. White, tidak ada hal yang perlu dipikirkan selain ketidakmungkinan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk mendapatkan apapun melalui perbuatan baiknya. Kita tahu tadi dari kutipan tadi bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang dihasilkan dari perbuatan baik kita. Ya, perbuatan baik hanya menunjukkan bahwa iman kita hidup. Ya, sesuai dengan yang tadi di sini. Bahwa kita menerima keselamatan itu oleh iman bahwa Yesus telah mati bagi kita dan keselamatan itu bukan upaya kita. Jadi kalau kita meninggikan hukum, itu akan menghasilkan legalisme dan kesombongan. Dan ketaatan menjadi upaya perkenanan Allah mendapatkan keselamatan. Jadi itu akan mengharapkan bahwa perbuatan baik kita menghasilkan keselamatan. Tidak demikian. Kemudian kalau sebaliknya, meninggikan kasih karunia dan mengorbankan hukum, tidak mau menurut hukum, tapi hanya semata-mata kasih karunia, ini akan menghasilkan antinomianisme, yaitu melawan hukum dan pengabaian moral. Kita akan menganggap ketaatan tidak penting atau opsional, menggunakan anugerah sebagai alasan untuk tetap berbuat dosa. Roma 6 ayat 1. Iman yang menerima sedangkan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alfa Omega jilid 4 halaman 42, iman yang menerima kebenaran mengubahkan pikiran dan menjadi kuasa pendorong bagi setiap kehidupan. Ya, ini dia pertanyaan nomor 2, kita telah jawab. Pertanyaan nomor 3, berdasarkan pelajaran pekan ini, bagaimanakah Anda mendefinisikan kesuksesan dari sudut pandang Alkitab? Di manakah tempat kemakmuran dalam definisi sukses menurut iman Kristen? Ya, ini kita akan coba jawab. Mendefinisikan kesuksesan Alkitabiah. Definisi kesuksesan Alkitabiah, ya, salak sakal dari sudut pandang Alkitab adalah hidup yang sepenuhnya selaras dengan kehendak firman Allah yang dimanifestasikan melalui ketaatan yang bijaksana dan berakar pada iman kepada Kristus sehingga mencapai tujuan rohani yang ditetapkan Allah. Intinya, kesuksesan adalah ketaatan yang berbuah. Mazmur 1 ayat 1-3. Kemudian tempat kemakmuran materi. Kemakmuran materi dalam iman Kristen bukanlah definisi dari kesuksesan, tetapi mungkin merupakan salah satu penghasil dari kesuksesan sejati. Sebagai berkat, kemakmuran, uang, kesehatan, dan lain-lain dapat diberikan oleh Allah sebagai berkat kemakmuran, uang, kesehatan, dan lain-lain dapat diberikan Allah untuk memampukan seseorang untuk memenuhi misinya seperti Abraham atau Salomo. Tidak ada yang salah dengan kemakmuran secara materi, tetapi itu harus menjadi berkat lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kemudian, sebagai ujian, kemakmuran juga berfungsi sebagai ujian kesetiaan. Apakah kita akan menggunakan sumber daya itu untuk kemuliaannya atau untuk kepentingan diri sendiri? Kemudian, kemakmuran secara materi fisik itu bukan tujuan utama. Yesus mengajarkan bahwa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya harus menjadi prioritas, dan hal-hal lain, ya bisa jadi kekayaan secara materi itu akan ditambahkan kepada kita. Tetapi itu kembali untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jika kemakmuran rohani, hubungan yang benar dengan Allah ada, maka kita dianggap sukses terlepas dari status rekening bank. Jadi kesuksesan itu bukan ukurannya dari rekening bank. Jadi kalau rekening bank kita banyak, berarti Anda sukses. Tidak seperti itu. Ya, tetapi lebih kepada apa? Bagaimana kita memenuhi tujuan pekerjaan Tuhan, bagaimana keselarasan hidup kita dengan apa? Dengan kehendak Tuhan.
Kemudian pertanyaan yang keempat, bayangkan bagaimana perasaan Yosua ketika mengikuti Musa. Janji apakah yang diberikan Allah kepadanya yang pasti menopang dia? Ya, lihat Yosua 1 ayat 5 dalam tanggung jawabnya yang besar. Ya, perasaan Yosua dan janji yang menopang. Ya, beban emosional, merasa rendah diri dibandingkan dengan Musa yang karismatik. Abdi Musa, tekanan untuk tidak mengecewakan dan ketakutan akan memimpin umat yang pemberontak. Ketakutan praktis menghadapi tugas yang hampir mustahil untuk menaklukkan Kanaan. Janji yang diberikan Allah yang pasti menopangnya dalam Yosua 1:5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Kekuatan diberikan oleh Tuhan ya kepada Yosua, demikian aku akan menyertai engkau, kata Tuhan kepada Yosua. Dan ini memberikan kekuatan kepada Yosua, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah menjadi kekuatan bagi kita juga. Janji ini sangat penting karena apa? Transfer otoritas. Ini melegitimasi kepemimpinan Yosua dengan secara eksplisit menghubungkannya dengan Musa. Jaminan bahwa ia memiliki dukungan ilahi yang sama. Kemudian, jaminan kekal. Janji aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Menghilangkan ketakutan terbesar dari seorang Yosua, seorang pemimpin yang ditinggalkan atau gagal. Ya, janji ini mengubah fokus Yosua dari ketakutan pada dirinya sendiri menjadi kepercayaan pada penyertaan Allah yang mutlak. Saudara-saudara, puji Tuhan kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelajaran pertama dari seri Iman Yosua, ya, dengan judul Resep untuk Sukses. Dan sebagai penutup atau panggilan bagi kita pada saat ini adalah, ya, kita telah melihat bagaimana resep untuk sukses, ya. Dan resep untuk sukses ini juga adalah resep untuk sukses bagi kita. Diberikan kepada Yosua, tetapi ini diberikan pada saat ini dalam pelajaran ini diberikan juga untuk siapa? Untuk kita. Puji Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan resep sukses itu untuk kita. Yaitu apa? Jangan takut, ya. Kemudian menurut kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya engkau berhasil dan beruntung. Dan apa? Dan jangan takut, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, sampai kepada Yesus datang, sampai kepada maut menjemput kita, sehingga kita memperoleh kemenangan. Kemenangan kita pada saat ini, walaupun bangsa Israel pada saat itu merebut kota Kanaan, tetapi sebenarnya pada saat ini kita akan apa? Merebut keselamatan, bahwa kita akan apa? Masuk ke dalam tanah perjanjian, semawi, surgawi, yaitu apa? Keselamatan hidup kekal masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah pelajaran kita pada saat ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang Kau telah berikan kepada kami. Pada sepanjang pelajaran ini, Tuhan telah memimpin kami. Dan kami semakin dibukakan pengertian kami dan pemahaman kami, bahwa kami pun sedang mengalami pertempuran dan peperangan rohani dalam kehidupan kami. Bahwa keselamatan berusaha diambil oleh iblis dan setan dalam hidup kami. Tetapi kami bertempur untuk merebutnya, melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat, melawan siapa saja yang ada di hadapan kami, yang berusaha memalingkan kami dari keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami untuk masuk ke dalam Kanaan surgawi yang telah Kau siapkan bagi kami. Biarlah janji yang Kau telah berikan, resep sukses untuk Yosua, pemimpin yang Kau telah tunjuk menggantikan Musa, dan kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu boleh menjadi bagian dari kami dalam menjalani atau menghadapi peperangan rohani kami pada saat itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.